Pemirsa, beredar wacana bahwa pemilu 2024 akan diundur. Dan tentu saja wacana ini menimbulkan polemik tersendiri. Beberapa partai di DPR RI, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Beberapa partai yang pro mengatakan bahwa wacana ini sangat bagus. Karena ini bisa membantu pemulihan ekonomi pasca 2 tahun ekonomi Indonesia mengalami freeze. Tetapi beberapa partai di DPR RI menyatakan kontra atau tidak setuju. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera yang jelas-jelas menolak dengan keputusan mundurnya pemilu tahun 2024. Menurut mereka, ini tidak sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu menjalankan pemilu setiap 5 tahun sekali. Bersama saya Gadis Fetrianto selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas pemilu mundur siapa yang untung dalam program Headline. Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan penolakan dari partainya mengenai diundurnya pemilu 2024 yang usulannya tersebut sudah disetujui oleh beberapa partai politik. Pihaknya menyampaikan penolakan PKS bukan hanya sebagai partai oposisi, melainkan PKS ingin konsisten kepada amanah konstitusi yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, yakni pemilu ditiadakan 5 tahun sekali. Menurutnya alasan diundurnya pemilu terkait perbaikan ekonomi sungguh tidak sinkron, mengingat pemerintah saat ini sedang melakukan proses pembangunan ibu kota negara baru yang tentunya memerlukan biaya yang sangat tinggi. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan pemilu 2024 yang sudah ditetapkan oleh Komisi 2 bersama Mendagri yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 merupakan keputusan yang sangat tepat. Ini kan penundaan pemilu kan masih wacana, ya kan? Wacana yang dikembangkan, kita tahu beberapa hari ini banyak partai politik, terutama partai koalisi, itu mengusulkan. Tentu PKS bukan karena oposisi sendirian, tetapi lebih kepada selama ini dalam konstitusi, pemilu itu kan diatur 5 tahun sekali. Maka PKS akan tetap konsisten berjuang dan berusaha sebaiknya pemilu tidak diundur, baik itu pilpres maupun pileg, yaitu sesuai dengan amanah konstitusi setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, usulan mengenai penundaan pemilu 2024 sudah sangat santer dibicarakan, terlebih setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulannya untuk menunda pemilu dan diikuti oleh beberapa partai politik yang lain. Pemirsa, pemilu diundur, siapa yang untung? Malam hari ini kami akan berbincang dengan 2 narasumber yang pasti berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Hidayat Nur Wahid, beliau adalah Wakil Ketua MPR RI, bersama dengan Bapak Surokim Abdus Salam, selaku Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Bangkalan. Saya sapa beliau yang sudah bergabung melalui Zoom pada malam hari ini. Selamat malam Pak Hidayat. Sugeng Sonten, selamat malam, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, terima kasih Pak sudah bergabung. Selamat malam Pak Surokim. Selamat malam Mbak Gadis. Selamat malam. Terima kasih juga sudah bergabung. Sekarang saya ke Pak Hidayat dulu. Pak Hidayat, mengawali perbincangan kita mengenai pemilu mundur siapa yang untung. Benarkah Pak Hidayat bahwa wacana ini ada kesepakatan antara Jokowi dan juga beberapa partai pendukung untuk meminta jatah di Kementerian Kabinet? Isu dari mana pula itu? Saya bukan bagian dari kabinet koalisi ya, jadi saya bukan jubir mereka juga, jadi saya tahu juga apa yang mereka lakukan. Tetapi menurut saya itu tidak benar, gitu ya. Kalau melihat bahwa dari istana sendiri berkali-kali membuat pernyataan bahwa istana tidak terlibat dalam usulan 3 periode atau penambahan masa jabatan. Bahkan ditegaskan Pak Jokowi tetap dalam sikapnya, yaitu mengikuti konstitusi yang masih berlaku dan undang-undang yang berlaku. Dan konstitusi yang berlaku adalah masa jabatan presiden itu hanya 2 periode, per periodenya 5 tahun, tidak bisa ditambah, dan ada pemilu per 5 tahun sekali. Jadi Pak Jokowi dalam hal ini mengulangi apa yang sudah berkali-kali beliau sampaikan, sehingga aneh bila kemudian ada yang mewacanakan ada kesepakatan untuk kemudian dalam tanda kutip semacam itu. Jadi saya lebih memahami bahwa memang ada manuver dari 3 ketua partai yang disebutkan itu, tetapi juga tegas sekali bahwa di DPR ada 4 ketua umum partai yang sudah menyatakan menolak. Ketua umum PDIP menolak, ketua umum Gerindra menolak, ketua umum Demokrat menolak.
Presiden PKS, Ketua Majelis Syuro PKS juga menolak, dan itu artinya adalah bahwa kalau sudah ada kesepakatan partai-partai koalisi, ternyata partai koalisi juga pada menolak gitu ya. Sehingga menurut saya isu tadi hanya bikin gaduh saja menurut saya, dan tidak ada yang diuntungkan dengan isu semacam itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hidayat sudah memberikan tanggapannya. Sekarang saya ke Pak Surokim. Pak Surokim, dari pihak publik seperti itu ya, dari pihak masyarakat, bagaimana pandangan publik terkait isu mundurnya pemilu ini? Ya, saya mengatakan masyarakat sipil sedang digoda oleh elit politik, termasuk dalam hal ini pengusul tadi itu. Bahwa ini juga sekaligus penting untuk mengkonsolidasikan kekuatan sipil. Apakah isu-isu yang seperti itu, usulan-usulannya seperti itu, bagian dari mengetes konsolidasi sipil, saya kurang tahu, tapi akan bermanfaat bagi masyarakat sipil. Yang kita sebenarnya bagian dari pasukan pemelihara pemilu dan demokrasi. Jadi di tengah berbagai macam isu, masyarakat sipil sedang disodori usulan-usulan yang model begini. Dan tentu kalau masyarakat sipil tidak hati-hati, kekuatan sipil juga tidak terkonsolidasi dengan baik, kekuatan itu bisa kalah oleh usulan-usulan begini nih. Maka selalu saya katakan tetap hati-hati terhadap usulan-usulannya seperti ini. Karena bisa jadi apa yang dibayangkan oleh publik itu berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh elit-elit di Jakarta. Pak Surokim, dengan isu mundurnya pemilu 2024, bagaimana pandangan publik kepada Jokowi saat ini, Pak? Ya, tentu kalau dilihat dari berbagai tracking hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi masih cukup baik ya. Di atas 72%. Dan ketika kemudian isu begini dihembuskan, didesak-desakkan, dan kemudian Presiden sampai salah menanggapi, maka bisa jadi akan memukul balik ya. Makanya saya selalu menyampaikan harap hati-hati terhadap ketua partai, karena usulan-usulan yang berbahaya begini akan bisa memberi disinsentif terhadap elektoral partai-partai. Karena publik juga dalam bahasa Surabaya itu niteni. Kira-kira usulan-usulan itu bagian dari upaya membangun demokrasi atau tidak. Dan masyarakat sipil punya kewajiban agar supaya kemudian demokrasi ini tetap on the track. Jadi bukan kemudian kita tidak menghargai pendapat atau mungkin usulan, tidak. Tapi kewajiban masyarakat sipil itu adalah untuk memastikan bahwa perjalanan demokrasi elektoral kita itu on the track. Nah, usulan-usulan yang seperti ini menurut hemat saya termasuk usulan-usulan yang masuk dalam kategori risiko kuat gitu loh. Karena itu ya memang harus dikritisi, dan masyarakat sipil juga tidak boleh henti-hentinya kemudian dalam tanda kutip memberikan pencerahan terhadap usulan-usulan seperti ini, supaya tidak kemudian menggelinding besar dan kemudian diamini oleh kekuatan-kekuatan politik di parlemen yang kemudian pada akhirnya akan menjadikan ide itu atau usulan itu menjadi masuk akal gitu. Jadi kewajiban masyarakat sipil untuk membangun demokrasi on the track itu di sana sebenarnya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, kalau dengan keputusan atau wacana yang sejauh ini sudah mulai menyebar di publik bahwa pemilu 2024 akan mundur, Bapak Hidayat Nur Wahid yang pro atau yang kontra, Pak? Kontra dong. Jelas sikap PKS dari awal menolak wacana semacam itu. Dan itu sudah lama kita tolak sejak tahun 2019, kita sudah melakukan penolakan itu. Karena wacana ini juga bukan wacana baru. Wacana ini sebenarnya sudah dihembuskan tahun 2019, tahun 2020 muncul lagi, tahun 2021 muncul lagi. Tapi selalu saja tidak mendapatkan dukungan yang memadai gitu ya. Dan PKS dari dulu menolak karena sekali lagi kita ingin konsisten ya dengan sebagai negara demokrasi yang memegang pada konstitusi, dan konstitusi kita tegas. Dan menolak juga karena kita adalah produk daripada reformasi, dan reformasi itu salah satu sebab utamanya adalah
justru menghadirkan amandemen untuk membatasi masa jabatan presiden supaya tidak terjadi penumpukan masa jabatan berkepanjangan yang akan berpotensi menghadirkan penumpukan kekuasaan, korupsi dan seterusnya, power to corrupt yang kaidahnya demikian. Karenanya menjadi aneh kalau di era reformasi ketika kemudian sudah berhasil dilakukan pembatasan dengan amandemen Undang-Undang Dasar pasal 7 dan kemudian penguatan demokrasi pemilu melalui amandemen Undang-Undang Dasar menghasilkan pasal 22E. Aneh kalau kemudian dimunculkan sebuah usulan begitunya yang sesungguhnya sekali lagi juga tidak mendapatkan dukungan yang memadai di DPR karena sejak diusulkan belum ada tuh partai yang nambah dukungan, justru yang menolak semakin banyak. Bahkan dari partai yang tadi mendukung itu sekarang sudah gonjang-ganjing di dalamnya. Wakil Ketua Umum Golkar menyatakan menolak. Dan itu Pak Nurdin Halid menyatakan menolak. Di internal PAN juga sudah ada yang menyatakan penolakan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pada perkembangannya peta di DPR sebenarnya amat sangat jelas dan itu harusnya tidak membuat rakyat menjadi bingung dan terspekulasinya macam-macam begitunya. Insya Allah, apalagi juga Ketua DPD juga menyatakan penolakannya. Jadi petanya sudah menjadi semakin jelas, apalagi kalau kita memegangi prinsip Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks negara hukum maka ada aturan hukum terkait dengan pemilu. Dan itu sudah disepakati antara pemerintah dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan DPR, dengan DPD. Pada tanggal 31 Januari 2022 sudah disepakati diketok palu di Komisi 2 DPR RI, di mana ketua komisinya itu adalah dari Golkar, wakil ketuanya ada dari PKB, anggotanya ada dari PAN, selain daripada fraksi-fraksi yang lainnya. Mereka semuanya sepakat pemilu akan digelar tahun 2024, tanggalnya 14 Februari. Dan karenanya kesepakatan itu mestinya menjadi pegangan kita semuanya. Konstitusinya jelas, kesepakatan hukumnya jelas, mestinya karenanya tinggal waktu kurang dari 2 tahun kita harusnya mempersiapkan agar pemilu 2024 lebih berkualitas daripada sebelum-sebelumnya. Tidak terulang lagi masalah-masalah yang terjadi pada waktu pemilu 2014, 2019, pembelahan dan lain sebagainya. Tidak terjadi lagi petugas di TPS-TPS yang wafat sampai meninggal ratusan orang itu. Tidak terjadi pencurangan, apalagi sekarang ada COVID-19 yang kemudian potensial menghadirkan banyak masalah. Mestinya kita dan rakyat fokus untuk mempersiapkan pemilu yang berkualitas dan tidak melakukan manuver yang justru dalam tanda kutip di satu pihak membuat publik sanksi terhadap komitmen kita dengan demokrasi dan penegakan hukum dan konstitusi. Dan di pihak yang lain sesungguhnya manuver ini juga sudah tidak berkembang. Karena Presiden Jokowi juga menolak, kemudian ketua umum partai dari 9 itu 4 sudah menyatakan menolak. 2 partai yang lain itu juga kami dengar penolakannya sekalipun belum disampaikan oleh ketua umumnya. Yang mendukung hanya masih 3 saja dan belum bertambah, bahkan kemudian dari dalamnya juga sudah mulai mempunyai penolakan. Sehingga dengan demikian maka kalau ukurannya adalah pengunduran pemilu dan atau memperpanjang masa jabatan presiden itu harus melalui amandemen Undang-Undang Dasar, maka amandemen Undang-Undang Dasar itu ada aturannya, tidak semau gue gitu ya, aturannya diatur di pasal 37 ayat 1, paling tidak di sana diperlukan syarat minimal 1/3 anggota MPR yang mengusulkan. Itu artinya jumlahnya 237 anggota MPR. Dari 3 partai itu seandainya pun solid, itu baru 187. Jadi masih belum cukup untuk mengusulkan. Jadi karenanya mestinya publik juga betul tadi disampaikan oleh Pak Surahim ya, bahwa kita perlu hati-hati, masyarakat sipil perlu mengawasi, monggo silahkan, itu adalah hak warga sipil. Karena memang salah satu kritik kami terhadap usulan ini juga adalah ini potensial untuk merampok kedaulatan rakyat. Karena rakyat adalah yang berdaulat. Undang-Undang Dasar kita pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih presiden, yang memilih anggota DPR. Memang yang mencalonkan adalah partai, tapi yang memilih adalah rakyat. Kalau kemudian pemilunya diundurkan, rakyat tidak bisa memilih, kan haknya menjadi terampok gitu. Jadi sekali lagi memang tidak dikenal lagi istilah referendum untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, tetapi bukan berarti kedaulatan rakyat bisa diabaikan dengan begitu saja mengundurkan. Jadi sekali lagi dari beragam aspek ya, baik itu aspek regulasinya, konstitusi maupun aturan di DPR-nya, aspek kekuatan politiknya dan peta politiknya, saya berkali-kali menyampaikan sudahlah lebih baik
usulan itu dicabut saja dan kemudian kita semuanya fokus melaksanakan ketentuan konstitusi dan kesepakatan di DPR yang sudah disepakati dan sudah diumumkan. Dan bahkan kan tanggal 14 Februari tahun 2022 kemarin, itu KPU kan menggelar acara nasional kan, diundanglah KPU, KPUD, pimpinan partai politik di pusat sampai tingkat daerah, mengumumkan bahwa 2 tahun yang akan datang, 14 Februari 2024 akan ada pemilu, termasuk Pilpres dan Pileg. Nah kalau itu sudah diumumkan dan kemudian semuanya tahu dan semuanya terlibat, kemudian tanpa ada alasan yang konstitusional dan rasional dan bagian daripada kegentingan, kemudian dilakukan perubahan, apa kata dunia, gitu kan? Baik, terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Hidayat Nur Wahid dan juga Bapak Surokim, pemirsa. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehian Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for Hujan deras disertai angin kencang di sejumlah wilayah di kota Surabaya membuat sejumlah pohon tumbang di berbagai tempat. Selain itu, hujan deras yang terjadi sejak pukul 12 siang hingga beberapa jam tersebut juga disertai butiran es batu hingga sebesar kelereng. Aksi mogok pengrajin tahu dan tempe ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena dinilai gagal melakukan intervensi kenaikan harga kedelai yang bahkan saat ini harganya telah menembus Rp11.500 per kilo dari harga normal sebesar Rp8.000 per kilo. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih berbicara tentang pemilu diundur. Siapa yang akan diuntungkan? Nah, malam hari ini kita sedang berbincang dengan dua orang tokoh. Begitu, yang pertama adalah Bapak Hidayat Nur Wahid. Beliau adalah Wakil Ketua MPR RI bersama dengan Bapak Surokim Abdul Salam. Beliau adalah Dekan Visip Universitas Trunojoyo Bangkalan. Kalau tadi Pak Hidayat sudah dengan jelas menolak jika pemilu 2024 diundur, Pak Surokim, Bapak termasuk yang pro atau yang kontra dengan pengunduran pemilu? Ya sudah clear, saya jelaskan di awal tadi bahwa manuver seperti itu kan termasuk manuver genit ya. Ya. Bagi elit ya. Padahal elit itu juga tindak tanduk kata, ucapan, perbuatannya juga akan diperhatikan oleh publik. Faktor kehati-hatian menjadi sangat penting. Apakah logika itu masuk akal, sehat atau bagaimana, publik tentu sudah bisa mengukur saat ini. Dan dalam posisi seperti ini saya setuju dengan Pak Kiai Hidayat Nur Wahid, memang diperlukan ketenangan ya, jangan sampai kemudian manuver-manuver itu menyebabkan kegaduhan yang berlebihan. Ya. Menurut hemat saya, pendapat saya itu potensial untuk menjadi gaduh yang berlebihan. Dan Pak Surokim berarti termasuk yang kontra juga dengan keputusan pemunduran pemilu dari tahun 2024 seperti itu? Ya, karena dicek dari berbagai aspek kelogisan dan nalar politik yang sehat pun juga jalan itu termasuk jalan yang terjal. Resikonya cukup besar dan kemudian potensi untuk membawa negeri ini jauh lebih berbahaya cukup tinggi. Saya kira elit mestinya bisa paham konteks seperti itu. Dan itu yang kemudian saya katakan kenapa kemudian mesti berhati-hati terkait dengan usulan-usulan yang masuk dalam kategori risiko tinggi. Dan kelas ketua umum saya pikir bisa memahami konteks seperti itu. Karena
jelas itu akan sangat menyakiti warga sipil ya, karena di saat situasi seperti ini tentu manuver-manuver seperti itu seyogyanya tidak perlu dilakukan. Jadi kalau kelasnya, maksudnya kelas ketua umum kemudian mengusulkan begitu, menurut saya ya terlalu berisiko. Baik, Pak Surokim, menurut Pak Surokim jika pemilu ini diundur, siapakah pihak yang paling diuntungkan? Bicara diuntungkan, tentu selama ini kita tahu bahwa ada lingkaran-lingkaran kelompok-kelompok pragmatis yang selalu ingin memanfaatkan keadaan. Dan jika itu tidak linear dengan kepentingan publik, justru kemudian publik yang akan menjadi bulan-bulanan. Dan ini ya pentingnya saya katakan sebagaimana di awal tadi itu, jangan-jangan usulan-usulan seperti ini bagian dari mengetes kami, masyarakat sipil, apakah terkonsolidasi atau tidak untuk mengawal demokrasi ini on the track. Ya, saya khusnudon saja kalau gitu. Ya sudah, barangkali memang sedang mengetes apakah kekuatan sipil masih solid atau tidak. Tapi saya bisa katakan bahwa insya Allah masyarakat sipil akan solid mengawal politik dan demokrasi kita dengan nalar-nalar yang sehat gitu. Jika kemudian elit-elit masih memiliki kebiasaan untuk membangun manuver-manuver politik genit seperti ini, perhatikan bahwa masyarakat, voters, ya, itu bisa memberikan penghakiman di 14 Februari 2024 nanti itu. Karena memang inkonsistensinya cukup banyak ya. Jadi sering kita kemudian juga heran mengusulkan usulan penundaan pemilu, tetapi gerakan-gerakan di bawahnya juga tidak sinkron dengan upaya itu. Kadang-kadang ya memang tidak masuk akal. Artinya inkonsistensi ini juga penting untuk diingatkan, dan saya tidak terlalu percaya bahwa itu ya menurut saya genit-genit saja, dan justru itu akan memberi disinsentif apakah terhadap partai politik ataupun pada yang bersangkutan. Oke, artinya ini sebenarnya para elit punya kepentingan sendiri dan masyarakat punya kepentingannya sendiri, seperti itu ya Pak Surokim? Ya. Oke, Pak. Makanya tetap harus hati-hati karena memang logika publik itu penting untuk selalu diperhatikan. Ya. Makanya kenapa kemudian penting untuk terus mendengarkan, terus untuk membersamai supaya kemudian logika-logika itu menjadi logika publik, bukan manuver politik sesaat gitu. Ini masih terkait dengan wacana pemilu 2024 yang akan diundur. Apakah dengan wacana ini adalah sebuah cara untuk memberikan kesan positif terhadap Presiden Joko Widodo, untuk tetap memberikan kesan positif seperti itu? Justru hal-hal seperti itu menurut hemat pribadi saya menjebak Presiden Jokowi. Dan kalau dilihat dari tabiat beliau, sepertinya beliau tahu jebakan-jebakan Batman seperti ini tidak akan laku untuk beliau. Jadi hal-hal seperti itu kiranya juga perlu disadari ya para pengusul, bahwa memang tidak semudah itu juga Presiden Jokowi akan mudah dijebak gitu. Dan saya percaya bahwa selama ini kalau lihat konsistensi beliau terhadap regulasi konstitusi kita, seperti usulan seperti itu akan dipahami beliau sebagai upaya menjebak saja. Oke, baik. Kami kembali lagi ke Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat Nur Wahid, dengan ada wacana pemunduran pemilu dari tahun 2024 seperti itu, apakah hanya dengan modal para partai menyatakan bahwa mereka tidak setuju, maka wacana ini bisa digagalkan seperti itu, Pak? Ya, pertama, tanpa partai mengatakan tidak setuju, kan undang-undangnya sudah ada. Ya. Undang-undangnya itu masih berlaku. Keputusan KPU masih berlaku, undang-undang dasarnya masih berlaku. Jadi, kalaupun kami tidak mengatakan tidak setuju, ya otomatis usulan yang tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan undang-undang dasar, ya tidak bisa berlaku. Nah, gitu. Apalagi bahwa faktanya di DPR sesungguhnya tidak bisa digeneralisir bahwa elit kemudian mengabaikan suara rakyat gitu ya, dan karena terbukti bahwa mayoritas partai-partai justru menolak gitu kan, bahkan secara langsung 4 ketua umum menolak ketimbang 3 yang sudah mendukung. 2 yang belum menyatakan itu juga sesungguhnya kalau yang saya baca sih juga sesungguhnya tidak mendukung, dan apalagi bila ukurannya adalah survei gitu ya. Dalam survei yang tadi juga sangat baik diingatkan oleh Mas Rahim bahwa warga rakyat Indonesia, bahkan yang dulu memenangkan Pak Jokowi pada pemilu 2019
dan kemudian sekarang terpuaskan dengan kinerjanya Pak Jokowi, mayoritasnya juga tidak menghendaki perpanjangan masa jabatan sampai 3 periode dan atau pemunduran pemilu sampai 2027. 61,6% mereka menyatakan tidak setuju pemilu diundur dengan alasan apapun, sekalipun mereka puas dengan kinerja dari Pak Jokowi. Dan partai-partai politik juga begitu, pendukung partai-partai politik sesungguhnya sebagian besar juga tidak setuju, termasuk pendukung daripada ketiga tokoh yang mengusulkan itu, para warga pemilih tahun 2019 juga menyatakan tidak setuju untuk dimundurkan. Jadi menurut saya memang ini menarik ya pernyataan Pak Surahim tadi, bahwa ini barangkali menguji soliditas daripada masyarakat sipil, sejauh mana mereka tetap waspada dan mengawasi. Di tingkat itu saya kira boleh saja tafsir husnudonnya ini. Tapi menurut saya memang sepanjang waktu masyarakat sipil harus selalu waspada. Ada ujian ini atau tidak harus selalu waspada, karena kita semuanya tentu menginginkan ya Indonesia lebih baik, lebih demokratis, lebih berkualitas, pemilu dari waktu ke waktu lebih baik lagi, bisa menghadirkan pemimpin yang lebih baik lagi. Jangan malah sebaliknya, semakin lama pemilu malah semakin tidak lebih berkualitas, semakin menghadirkan pemimpin yang kualifikasinya lebih rendah kualitasnya. Itu kan tidak menguntungkan untuk Indonesia, untuk rakyat, untuk demokrasi, bahkan untuk dunia. Untuk itulah karenanya kehadiran daripada masyarakat sipil untuk terus-menerus mengkritisi supaya kemudian kinerja daripada demokrasi, pemilu, partai politik, bangsa, negara, termasuk pemerintah memang amat sangat diperlukan. Amat sangat diperlukan. Apabila memang wacana pemilu ini dimundurkan, kemudian ternyata memang harus dimundurkan, apa saja konsekuensinya Pak jika pemilu ini mundur? Pertama, saya tidak setuju ya dengan mengandai-andaikan kayak begini. Kan kayak kemudian ngasih peluang itu untuk bisa dimundurkan. Saya tetap berpendapat dan saya yakin pendapat saya benar, dan itulah yang nanti akan menang dalam pertarungan politik gitu ya, bahwa pemilu ini tidak diundurkan. Karenanya kita nggak usah berandai-andai. Kita justru perlu untuk memobilisir pemahaman rakyat, pemahaman bangsa, untuk kita semuanya biasa taat pada konstitusi. Konstitusi kita sudah amat sangat jelas. Bahasa orang Surabayanya saya kira ini cetha welo-welo gitu ya. Sudah lebih daripada gamblang begitu ya. Ada pemilu per 5 tahun, ada masa jabatan presiden maksimal 2 kali, dan setiap periode ada 5 tahun. Itu kan cetha welo-welo, ada hak rakyat untuk memilih. Inilah yang keluarga itu perlu untuk diedukasi dalam konteks ini. Tidak malah diberi wacana-wacana yang spekulatif yang nggak jelas gitu. Waktu kita juga habis, dan kemudian energi juga tersita, dan konsentrasi publik menjadi terpecah. Jadi menurut saya tidak ada untungnya membahas tentang apa yang diandai-andaikan tadi itu. Lebih baik kita justru membahas tentang bagaimana agar pemilu 2024 lebih berkualitas daripada sebelumnya, menghadirkan calon-calon kandidat-kandidat, baik itu calon anggota DPR maupun juga calon presiden. Dan di sini sekali lagi kehadiran masyarakat sipil sangat diperlukan, karena kalau berkaca kepada pemilu tahun 2019 ketika dibarengkan antara pilpres dan pileg, hampir seluruh warga yang dihitung dan dilihat adalah pilpres, capresnya siapa, cawapresnya siapa, dan tidak melihat kepada pileg. Berdampak kepada kualitas daripada para calon tidak diperhatikan. Ya, pemilihan anggota DPR-nya tidak diperhatikan penuh, DPR-nya tidak diperhatikan penuh, sehingga kemungkinan juga bisa menghadirkan masalah-masalah. Padahal sama pentingnya antara pilpres dengan pileg. Kalau kita demokrasi, keduanya adalah pilar-pilar yang amat sangat dipentingkan. Jadi saya berharap rekan-rekan di masyarakat sipil juga mengkritisi ini. Jangan sampai bangsa, negara, media termasuk ya, kemudian lembaga survei hanya terpaku kepada siapa capres, siapa cawapres. Sehingga kemudian melupakan tentang pileg yang juga amat sangat dipentingkan dalam dunia demokrasi, karena ini adalah dua daripada trias politika itu. Oke, baik. Pak, ada tanggapan yang mengatakan bahwa, sebelum kita break ya Pak, ada satu pertanyaan. Ada tanggapan yang mengatakan beberapa yang pro dengan pengunduran pemilu tahun 2024. Alasannya adalah untuk menstabilkan dulu perekonomian rakyat yang sempat freeze 2 tahun pasca pandemi hadir seperti itu. Jangan dijawab dulu Pak Hidayat, nanti kita akan jabarkan lagi lebih detail. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Banyak kebutuhan IT dalam bisnis Anda, mulai dari penyediaan perangkat, staf ahli, internet, hingga keamanan data Anda. Serahkan semua kebutuhan IT Anda pada Hybrid Managed Service.
Solusi layanan pengelolaan IT yang terintegrasi, Anda tinggal terima beres. Untuk konsultasi gratis dengan tim IT kami, kunjungi www.hypernet.co.id atau hubungi WhatsApp bisnis kami di 0821 2999 9939. Hypernet fokus pada bisnis, bukan pada masalah IT Anda. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for. Baru saja terlahir ke dunia, Baby A telah kebanjiran hadiah mewah. Hadiah tersebut pemberian dari sang nenek Ashanti untuk cucu pertamanya. Kisah hancurnya rumah tangga akibat adanya orang ketiga yang ternyata adalah babysitternya sendiri itu dibongkar habis-habisan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Sebelum kita membahas mekanisme untuk pemilu tahun 2024, kita akan bertanya ke Pak Hidayat sebelum jeda. Saya bertanya pada Pak Hidayat bahwa ada beberapa yang pro mengatakan pendapat mereka adalah mengapa pemilu ini harus mundur. Mereka mengatakan ini untuk memberikan kesempatan perbaikan ekonomi pada saat pandemi berlangsung yang sempat freeze 2 tahun kemarin. Menurut Pak Hidayat bagaimana dengan pendapat ini? Silakan Pak Hidayat. Ya, ini adalah pendapat yang sangat spekulatif ya, dan itu adalah logika yang dulu dipakai oleh Orde Baru untuk memperpanjang masa jabatan, untuk memastikan dana pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kita sekarang berada di era reformasi dengan aturan-aturan yang sangat rigid, gitu ya, dan aturan-aturan itu tentu saja sudah sangat dimengerti juga oleh Presiden dan oleh para pejabat-pejabat negara. Sehingga dengan demikian maka adanya masalah COVID-19 dan lain sebagainya juga sekali lagi bukan hanya khas Indonesia, dia terjadi di seluruh dunia begitu. Masalah yang dampak ekonominya juga begitu. Tapi apakah ada negara yang kemudian memundurkan Pilpres hanya karena masalah COVID-19 dan dampak ekonominya, sehingga karena ada keinginan untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi supaya posisi di mana terjadi COVID-19 itu bisa digantikan dengan perpanjangan masa jabatan yang 1 tahun atau 2 tahun. Tidak ada negara manapun yang memperpanjang masa jabatan presidennya hanya dengan alasan pertumbuhan ekonomi karena COVID-19 dan lain sebagainya. Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu dan Donald Trump kalah gitu ya. Di New Zealand juga tetap menyelenggarakan pemilu dan PM-nya Julian itu tetap menang. Di Iran juga tetap menyelenggarakan pemilu dan terpilihlah presiden yang baru. Indonesia bukan pengecualian. COVID-19 terjadi di seluruh dunia dan bahkan di Malaysia COVID-19 begitu dahsyat, mereka bisa menggantikan Perdana Menteri dengan tidak ada masalah begitu. Harusnya sekali lagi pemerintah memang berhasil menghadirkan sebuah birokrasi yang tidak tertumpu dan tidak bergantung kepada presiden, kepala negara. Di negara-negara demokrasi dimanapun antara negara dengan presiden itu dua hal yang tidak identik. Presiden boleh gonta-ganti, kebijakan negara jalan terus. Sehingga dengan demikian maka malah ini menjadi aneh kalau kemudian seolah-olah pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan siapa presidennya. Ini kan juga berarti secara mekanisme terkait dengan manajemen pengelolaan negara menjadi bermasalah. Harusnya kan yang dikeluarkan adalah sistemnya. Sehingga presiden boleh datang dan pergi karena begitulah aturan konstitusionalnya, tetapi ekonomi tetap bisa tumbuh. Dan apalagi, apa jaminannya kalau misalnya diperpanjang, kemudian ekonomi akan semakin tumbuh. Bagaimana kalau semakin terpuruk? Yeah. Mau diperpanjang lagi? Nah, ini kan permasalahan yang semakin menjauhkan daripada konstitusi kita. Terima kasih. Jadi artinya saat ini sedang bersiap untuk pemilu 2024 apapun yang terjadi. Mekanismenya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan?
Ya, pertama seluruh partai sudah membuka pendaftaran untuk calon anggota DPR tahun 2024. Seluruh partai begitu. Dan bahkan sebagian partai sudah memasang baliho calon presiden bagi masing-masing kadernya kan gitu kan. Yeah. Di Jawa Timur kan banyak banget juga itu di mana-mana gitu. Nah, itu kan artinya bahwa sesungguhnya seluruh partai siap untuk 2024. Aneh saja kemudian tiba-tiba ada manuver untuk dimundurkan. Lalu terus baliho tadi mau diapain? Termasuk juga pendaftaran calon anggota DPR, anggota DPRD yang sudah diumumkan di mana-mana mau diralat bagaimana? Jadi seluruh partai sedang mempersiapkan diri dan secara prinsip menurut saya KPU tidak perlu terganggu dengan manuver-manuver ini. KPU juga demikian, terus persiapkan dengan maksimal. Dan jadikan seperti husnuzonnya Mas Surahim tadi, ini justru adalah pengujian terhadap kesiapsiagaan KPU dan KPUD untuk mempersiapkan pemilu 2024 yang lebih berkualitas. Dan masing-masing partai juga tidak perlu terganggu dengan manuver ini. Semuanya mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi terkait dengan masalah elektabilitas partainya, calon-calon anggota DPR, anggota DPRD akan diusung, termasuk juga mempertimbangkan siapa calon presiden yang akan datang, termasuk kami masih mempermasalahkan presidensial threshold yang 20%. Sangat mungkin PKS akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mengkoreksi presidensial threshold yang 20%. Kemarin memang sudah ditolak untuk tuntutan 0%. Tapi kami PKS yang menjadi bagian dari partai yang dirugikan, kami akan mencoba untuk mengajukan sebuah formula yang lain, mengacu pada Pilpres tahun 2004. Di mana waktu itu presidensial threshold-nya bukan 20%, dan kemudian bisa menghadirkan pemilu yang berkualitas, pilpres yang berkualitas, termasuk juga calon-calonnya tidak hanya 2, ada 4 calon yang bisa representatif mewakili seluruh kelompok bangsa yang ada di Indonesia. Kami tetap memperjuangkan itu sampai kemudian MK nanti memutuskan yang terakhir. Tetapi apapun keputusan MK, Partai Keadilan Sejahtera dan partai-partai yang lain harus siap untuk kemudian melaksanakan pilpres dan pemilu di tahun 2024. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Saya ke Pak Surokim sekarang. Pak Surokim, jika memang tidak ada pemunduran pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024. Artinya para partai ini mempersiapkan dirinya hanya punya waktu 1,5 tahun. Seperti itu Pak Surokim. Ya, saya kira itu cukup ya, persiapan yang cukup panjang. Oke, baik. Mulai start sekarang membangun kerja-kerja politik yang dalam tanda kutip tadi, jangan melawan arus kehendak masyarakat, perhatikan betul aspirasi masyarakat, didengar lebih cermat, jangan kemudian melakukan manuver-manuver yang justru akan memberi disinsentif terhadap citra partai, elektabilitas tokoh yang bersangkutan, yang sesungguhnya itu justru akan merugikan mereka. Jadi sekali lagi publik sekarang memiliki logikanya sendiri. Karena pemilu ini sejatinya ya berebut hati pemilih, jangan menyakiti pemilih Indonesia. Itu yang paling penting. Betul. Selain manuver-manuver yang tadi sudah kita bahas seperti itu, seperti ada wacana bahwa pemilu akan mundur dari 2024, apalagi nih Pak tantangan untuk pemilu kali ini? Ya, saya kira kita semua masih harus mengoreksi bahwa high cost politik juga masih cukup tinggi. Yang selalu kemudian menjadi barrier ya masuknya orang-orang yang kompeten, punya kapabilitas dan kapasitas untuk masuk sebagaimana harapan Pak Yai Hidayat Nur Wahid tadi, parlemen diisi orang-orang yang baik, yang memiliki kualitas dan kapasitas, dan bukan uang yang menentukan. Saya kira pemilu kita punya tantangan di sana. Tapi jawabannya bukan dengan mengundurkan pemilu, tapi ya bagaimana kemudian orang-orang baik, orang-orang yang punya kapasitas, kompetensi itu juga tertarik untuk masuk di dunia politik, kemudian bisa mewarnai supaya kemudian regulasi, polisi negara akan kian baik dari waktu ke waktu. Saya kira selain high cost tadi itu, yang paling penting juga tidak perlu dikhawatirkan, faktanya pandemi, partisipasi masyarakat baik di pilpres maupun pilkada Pak Yai juga cukup tinggi. Kalau dulu kita sempat mengkhawatirkan akan drop 45, faktanya juga masih 65, 75. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Pandemi itu bukan sesuatu yang perlu dianggap sebagai force majeure atau mungkin ada kegentingan memaksa. Jadi usulan-usulan yang genit tadi saya sampaikan itu ya memang jauh juga dari logika-logika untuk dikaitkan bahwa ini situasinya force majeure atau mungkin kegentingan yang memaksa. Tidak ada, karena sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Yai,
semua negara menghadapi situasi yang sama. Betul, Dan kita sekarang betul. berada dalam situasi juga yang dimana negara lain juga menghadapi. Saya kira kalau dilihat dari aspek kemaslahatan, kemanfaatan, kepatutan kita untuk taat pada konstitusi, saya kira apapun yang kemudian dikhawatirkan bahwa pemilu ini kok mahal banget sih, itu saya kira hal teknis yang kemudian berbeda konteks. Dan itu bisa dikoreksi di anggaran. Dan tidak kemudian harus kemudian mencerabut pokok masalahnya tadi itu. Saya kira hal-hal seperti itu Mbak yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Surokim. Dan pemirsa, kami masih punya satu segmen terakhir lagi, di mana kedua narasumber akan menyampaikan. Ini pesan terakhir untuk para masyarakat tentu saja. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, Kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Langsung kita tanyakan ke dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan analgetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Gitu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Tadi di awal saya katakan ini adalah segmen terakhir, ternyata kita masih punya 2 segmen lagi pemirsa. Jadi di segmen ini kita masih bisa terus gali tentang pemilu diundur, siapakah yang akan untung. Saya langsung ke Pak Surokim saja malam hari ini. Pak Surokim sebagai Dekan Visip Universitas Trunojoyo Bangkalan, sekaligus sebagai pengamat publik Pak, apakah isu-isu pengunduran pemilu 2024 ini berkaitan dengan untuk membelokkan isu COVID-19 saat ini? Tidak, saya pikir itu hanya manuver genit saja. Sekali lagi itu sifatnya lebih personal ya. Karena mungkin kesulitan mencari isu-isu yang seksi ya untuk diperbincangkan menjadi sebuah masalah publik. Jadi dianggapnya hal-hal seperti itu nanti akan mendapat respon positif dari publik. Padahal faktanya justru berbalikan. Nah, sekali lagi memang diperlukan kecerdasan ya dalam konteks membangun isu ya. Apakah isu itu kemudian terkait dengan kepentingan publik, ada urgensinya untuk publik, penting bagi publik, bermanfaat bagi publik. Saya kira pemahaman tentang ruang publik itu penting. Jadi jangan sampai menganggap bahwa masyarakat tidak memahami hal-hal seperti itu. Karena nanti upaya untuk membangun citra partai dan lain-lain justru akan kontraproduktif terhadap hal seperti itu. Tadi Pak Surokim, saya tertarik dengan jawaban Bapak ketika saya tanya persiapan partai 1,5 tahun untuk pemilu tahun 2024. Pak Surokim mengatakan ini cukup dengan keadaan pandemi yang saat ini masih teka-teki. Bagaimana Pak untuk menjelaskan ini? Kita kan sudah berpengalaman ya di dalam pemilu 2019. Waktu itu memang kita adaptasinya banyak ya, termasuk saya mungkin pengamat yang waktu itu mengkhawatirkan tingkat partisipasi. Tapi faktanya kan juga tidak. Berjalan normal-normal saja, bahkan di beberapa daerah pilkada itu kecenderungan malah naik tingkat partisipasinya. Jadi sekali lagi sebenarnya dilihat dari indikator itu, masyarakat memiliki kedewasaan di dalam konteks berpartisipasi dalam politik.
Nah sekarang tinggal caleg-caleg, elit-elitnya juga diharapkan memiliki kedewasaan yang sama. Oke. Jadi memperbincangkan ruang masalah di ruang publik itu ya seyogianya yang memang penting bagi publik, bermanfaat bagi publik, dan memang dibutuhkan publik. Jadi jangan kemudian membangun isu-isu yang kira-kira itu pragmatis, jangka pendek, yang kira-kira akan membodohi publik. Nah ini sekali lagi perlu diingatkan bagi semuanya, termasuk ya siapa saja yang membangun isu-isu dalam konteks untuk mendegradasi kualitas demokrasi kita. Saya kira penting ini diingatkan karena sekali lagi politik itu kan ada aspek makro, ada aspek mikro, ada aspek mesonya. Di level makro ini yang selama ini kemudian melahirkan swing voters atau undecided voter, dan itu jumlahnya cukup besar. Pemilih-pemilih kritis kita yang mempertimbangkan dengan nalar kritisnya pasti akan memberi respon jika kemudian nalar-nalar itu tidak kompatibel dengan kepentingan publik. Jadi sekali lagi selalu hati-hati ya untuk membangun isu yang tidak kompatibel dengan publik. Publik bisa menghukum, termasuk keberadaan kelompok-kelompok pemilih kritis yang kian tahun jumlahnya terus meningkat. Dulu mungkin baru 18%, meningkat menjadi 27% dan 34%. Saya kira itu juga angka yang juga harus diperhatikan. Supaya kemudian elit selalu berhati-hati. Bahwa ada masyarakat kelompok kritis, pemilih kritis yang selalu akan bisa memberi respon terhadap ide-ide itu. Gitu. Oke, baik, sehingga terima kasih. Waspada penting. Baik, terima kasih Pak Surokim, Kak Hidayat. Terima kasih. Pak Hidayat, tadi Pak Surokim sudah mengatakan bahwa waktu 1,5 tahun Pak Hidayat juga mengklaim ini cukup. Lantas bagaimana dengan persiapan para partai politik sejauh ini, Pak? Iya, sangat cukup ya, sangat cukup. Karena kalau apalagi untuk partai-partai yang lama ya, seperti PKS dan lain sebagainya. Karena kalau kami PKS itu kan kerja politik itu bukan kerja 5 tahunan sekali menjelang pemilu baru siap-siap gitu. Kalau bagi kami kan kerja politik itu ada melayani masyarakat, sehingga sepanjang waktu kami ada ketika terjadi erupsi Gunung Semeru, PKS selalu hadir, ketika terjadi banjir selalu hadir, setiap hari di DPRD selalu menyampaikan penyikapan membela kepentingan rakyat, mengkoreksi maupun mengapresiasi. Jadi kalau partai politik itu memang melaksanakan tugas hak dan kewajibannya sebagaimana semestinya, maka sesungguhnya pemilu itu ya peristiwa yang sangat biasa, tidak menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan lama-lama gitu. Tapi mungkin untuk partai politik baru ya mereka juga harus paham bahwa ada aturan-aturan yang dikenakan ya, termasuk syarat pendidikan partai politik dan nanti akan ada verifikasi daripada KPU. Tapi menurut saya 1,5 tahun lebih dari cukup memang untuk partai politik baru maupun lama, karena hakikatnya pertama ini bukan peristiwa yang sama sekali baru, syarat-syaratnya juga semuanya sangat dimengerti, sehingga siapapun yang ingin ingin terlibat dalam kontestasi pemilu tahun 2024 ya memang sudah dengan sendirinya mengerti lah apa yang harus dikerjakan. Dan partai-partai politik dalam konteks penyiapan tahun 2024, kalau untuk partai-partai yang lama kan hanya ada verifikasi administratif ya, bukan verifikasi lapangan. Dan pastilah mereka sudah sangat siap untuk itu semuanya, dan apalagi yang sudah lolos ke parlemen. Dan kemudian tentu yang disiapkan juga adalah sekarang mekanisme untuk mulai penyaringan calon anggota DPR, anggota DPRD itu sudah berjalan di internal partai politik, baik itu dari kader sendiri maupun juga mengundang daripada tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh publik, dari ormas maupun dari kelompok-kelompok yang lain, itu pasti sedang berjalan. Dan kemudian pasti akan bertemu dengan pencalonan calon presiden, dan ini memang memerlukan pertama basis konstitusionalisasinya perlu segera selesai, apakah memang tetap 20% atau bisa dikurangi, ya akan kami perjuangkan. Tapi tentu saja partai-partai, ya sekarang lembaga survei sudah menyampaikan begitu banyak hasil surveinya, tentu masing-masing partai dengan kedaulatannya akan mempertimbangkan mana yang terbaik. Di PKS yang akan menentukan dalam Majelis Syuro, dan nanti Majelis Syuro yang akan kemudian menentukan apakah kami akan mengajukan calon dari internal atau eksternal. Tapi kalau 20% diberlakukan, ya mutlak kami harus berkoalisi. Kalau berkoalisi berarti harus mempertimbangkan mitra koalisi siapa yang akan kami ajukan. Jadi kemudian dari ini semuanya pasti ada komunikasi antar partai, antar tokoh, antar pimpinan ya, pusat maupun di daerah, supaya kemudian sekali lagi pemilu bukan sekedar kontestasi, tapi juga kerjasama yang baik untuk menghadirkan alternatif-alternatif yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Pak Surokim. Kami masih punya satu segmen lagi, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
itu nih. Ini Corolla kan? Corolla. Tahun 76. Kalau serinya Levin, KE36. Oh, Levin. Kali ini Irfan Hakim sedang berada di kawasan Serang, Provinsi Banten. Di sini Irfan ingin melihat sebuah benda luar angkasa yang tentunya tidak mudah mencarinya. Biasanya kok gini tuh tertimbun atau gimana? Ini tertimbun, kita gali, tapi nggak terlalu dalam, cuma 5 meter. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Setelah kita mengupas dan menggali lebih dalam pemirsa tentang topik kita malam hari ini, pemilu diundur, siapa yang untung, kita sudah berada di segmen terakhir. Masing-masing narasumber, Pak Hidayat dan juga Pak Surokim, mohon menyampaikan pesan untuk para masyarakat yang saat ini sedang menonton kita agar tidak terhasut isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kita mulai dari Pak Hidayat singkat saja. Silakan Pak Hidayat. Baik, ya terima kasih. Tentu rakyat Indonesia termasuk warga Jawa Timur sudah punya pengalaman ya, pileg, pilpres, pilkada dan lain sebagainya. Tentu karenanya mereka menginginkan hasil yang lebih baik, calon presiden, calon anggota DPR, anggota DPRD dan lain sebagainya. Karenanya jadikanlah justru peristiwa gonjang-ganjing dalam tanda kutip sekarang ini sebagai bagian daripada batu penguji untuk kemudian nanti bisa menghadirkan peran serta mensukseskan pemilu untuk memilih yang lebih baik, calon presiden lebih baik, calon anggota DPR, anggota DPRD yang lebih baik. Siapa yang sungguh-sungguh ingin melaksanakan konstitusi, membangun bangsa dan negara, dan itu semuanya terbuka. Kedaulatan rakyat jangan bisa digadaikan oleh isu dan atau dibingungkan oleh manuver-manuver yang tidak perlu, apalagi untuk mengulangi kekecewaan maupun kegagalan pada pemilu tahun 2019 dan sebelumnya. Ini kesempatan emas yang sangat baik bagi warga, bagi rakyat, termasuk bagi rekan-rekan masyarakat sipil untuk menjadi bagian daripada yang menyelamatkan demokrasi kita dan kualitas demokrasi kita ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid. Dan sekarang kita ke Pak Surokim. Silakan Pak Surokim, singkat saja untuk masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan kita. Pemilu itu adalah jalan bermartabat, konstitusional, elegan, berdasarkan kesepakatan bersama yang menjadi fondasi bagi kita untuk memberi evaluasi. Ada harapan di sana, ada titipan aspirasi di sana, dan itu yang kemudian harus kita pilih sebagai jalan legal. Karenanya mari kita jaga nalar politik kita supaya tetap sehat, tetap mempertimbangkan apa yang dirasakan oleh publik, apa yang ada di dalam batin publik. Itu penting untuk dirasakan, karena dengan cara begitulah kita akan bisa membangun politik itu lebih bermartabat, jangka panjang dan tidak sesaat. Dan manuver-manuver yang sifatnya sesaat begitu, menurut pendapat saya tidak akan mudah laku di masyarakat sekarang ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Pak Surokim untuk bergabung pada malam hari ini. Intinya pemirsa, kita sebagai masyarakat, jangan sampai kedaulatan rakyat ini digadaikan kepada isu-isu yang tentu saja bisa menghancurkan konstitusi Indonesia dan juga kedaulatan Indonesia. Semoga Anda para pemirsa yang ada di rumah setelah menyaksikan perbincangan kami ini mendapatkan sebuah informasi baru tentu saja untuk Anda agar tidak gampang untuk dihasut isu-isu yang sifatnya manuver kepada Anda sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk bergabung bersama kami, terima kasih untuk para narasumber. Saya Gadis Fetrianto mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.